Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Agustina, mahasiswi farmasi dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mencoba memaparkan materi mengenai glaukoma. Untuk outline yang kita bahas pada kesempatan ini, yang pertama ada definisi, kemudian etiologi dan faktor resiko, kemudian ada diagnosis, patofisiologi, tujuan terapi, dan farmakoterapi. Oke, langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu definisi. Glaukoma ini berasal dari kata Yunani, dari kata glaukos, yang artinya hijau kebiruan, yang memberikan kesan warna tersebut pada pupil penderita glaukoma. Kelainan mata glaukoma ditandai dengan meningkatnya tekanan bola mata, atrofi saraf optikus, dan menciutnya lapang pandang. Glaukoma sendiri ini merupakan suatu penyakit di mana tekanan di bola mata meningkat, sehingga terjadi kerusakan pada saraf optikus dan menyebabkan penurunan fungsi penglihatan. Meningkatnya tekanan di dalam bola mata ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara produksi dan pembuangan cairan dalam bola mata, sehingga merusak jaringan saraf halus yang ada di retina dan di belakang bola mata. Itu untuk definisi dari glaukoma sendiri. Kemudian kita lanjut untuk poin yang kedua, yaitu etiologi dan faktor resiko. Glaukoma terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara proses produksi dan ekskresi atau aliran keluar aqueous humor. Beberapa faktor resiko yang dapat memicu terjadinya glaukoma diantaranya ada tekanan darahnya tinggi, kemudian diabetes mellitus, ada miopia, kemudian ras kulit hitam, pertambahan usia, dan pasca bedah. Kemudian untuk poin yang ketiga, yaitu diagnosis. Ini yang pertama ada pengukuran tekanan intraokuler dengan tonometri. Ini biasanya jika tekanan intraokuler lebih besar dari 20 sampai 22 mm dikatakan telah terjadi peningkatan tekanan. Kadang glaukoma terjadi pada tekanan yang normal. Kemudian yang kedua, dengan pengukuran lapang pandang dengan perimetri atau kampimetri. Kemudian yang ketiga, ketajaman penglihatan. Selanjutnya bisa menggunakan tes refraksi. Kemudian respon refleks pupil. Ini tampak pupil dilatasi, mengkerut, bahkan kadang irregular. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan gonioskopi. Selanjutnya untuk patofisiologi dari glaukoma sendiri, ini terjadi iris tertolak ke depan, kemudian akar di pangkal iris menyentuh bagian kornea, yang menyebabkan sudut KA atau anterior chamber tertutup, kemudian menghalang aqueous sampai trabeculum, yang menyebabkan tekanan intraokuler meningkat. Jadi ini yang menyebabkan terjadinya glaukoma. Kemudian untuk tujuan terapinya, yang pertama membentuk target TIO atau tekanan intraokuler untuk mencegah kerusakan mata awal atau memburuknya. Kemudian mengurangi TIO menggunakan obat topikal dengan beberapa efek sistemik. Kemudian yang terakhir mencegah progresi kerusakan saraf optik dan kehilangan lapang pandangan. Itu untuk tujuan terapi dari pengobatan glaukoma. Kemudian farmakoterapinya apa saja? Ini ada terapi non-farmakologi dan terapi farmakologi. Kita bahas dulu untuk terapi non-farmakologinya. Bisa dengan pembedahan, dapat diperlukan sebagai pengobatan untuk glaukoma ketika terapi obat tidak ditoleransi dengan baik. Kemudian perawatan mata yang baik meliputi apa saja? Meliputi menjaga mata tetap bersih dan bebas dari iritan. Untuk terapi farmakologinya bisa diberikan golongan beta blocker, kemudian analog prostaglandin, simptomimetik, dan miotik. Untuk beta blocker ini mengurangi tekanan intraokuler, terutama pada glaukoma sudut terbuka.
beta blocker yang digunakan sebagai tetes mata. Ini contohnya ada betaxolol, levobunolol, metipranolol, dan timolol. Kemudian untuk golongan yang analog prostaglandin, obat ini digunakan untuk mengurangi tekanan intraokuler pada hipertensi okuler atau pada glaukoma sudut terbuka. Contoh obatnya ada latanoprost dan bimatopros. Kemudian untuk yang ketiga, simatomimetik. Ini obat untuk mengurangi intraokuler melalui penurunan sistemik, juga menimbulkan efek diuresis lemah. Contoh obatnya ada acetazolamid dan dorzolamid. Kemudian yang terakhir adalah obat miotik. Miotik ini bekerja pada membran saluran drainase yang inefisien pada trabecular meshwork dengan cara kontraksi atau spasma otot silver. Contohnya pilocarpin dan carbachol. Itu untuk farmakoterapi glaukoma. Sekian pemaparan materi pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.